Pemirsa, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Sebagai kota metropolitan, sudah tentu pembangunan infrastruktur seperti halnya gedung-gedung bertingkat sangat mudah kita jumpai di kota ini. Kalau berbicara masalah Jakarta, yang ada di pikiran kita pasti macet, polusi udara, dan juga banjir. Banyaknya gedung pencakar langit membuat semakin minimnya resapan air di Jakarta. Selain itu, populasi kendaraan bermotor yang kian menjamur membuat kota Jakarta semakin sesak dan berpolusi. Melihat segala permasalahan ini, ternyata di sudut-sudut kota masih ada kok ruang terbuka hijau yang sengaja dibuat untuk mengimbangi ekosistem perkotaan seperti Jakarta. Dan kali ini, saya mau mengajak sobat di rumah buat jalan-jalan ke taman-taman kota. Penasaran? Ya udah, kita jalan-jalan yuk sob. Hello, can you hear me? Wih, sob. Taman Suropati ini ternyata tempatnya rimbun banget nih sob. Jadi pohonnya itu tinggi-tinggi, hamparan rumputnya itu luas banget, dan biasanya kalau sore di sini dijadikan tempat untuk berkumpul para komunitas-komunitas seperti komunitas musik, biola yang biasa ada setiap sorenya. Kita muter-muter, kita mau cari tahu ada apa aja sih di sini. Tuh lihat sob. Taman Suropati awalnya bernama Burgemeester Bishoplin. Nama ini diambil dari nama wali kota Burgemeester atau Batavia yang pertama, yaitu G.J. Bishop. Kemudian berubah nama setelah masa penjajahan dengan mengambil nama pahlawan nasional Untung Suropati. Taman ini merupakan pusat kawasan Menteng. Lokasinya berada di antara pertemuan tiga jalan utama, yaitu Jalan Teguh Umar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol. Oke sob. Apa ini? Nah ini sob, penting nih sob. Jadi ini papan informasi peraturan taman kota. Nih, yang pertama, dilarang menginjak rumput. Jadi biar rumputnya tetap segar, jangan injak-injak sob. Dilarang merusak fasilitas taman. Kayak bangku-bangku gitu harus dijaga sob. Terus dilarang merusak tanaman, metik-metik tuh nggak boleh sob. Dilarang menggunakan kendaraan bermotor. Jadi kalau bawa motor atau bawa mobil tuh parkirnya ya yang sudah disediakan gitu kan. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan, dilarang berjualan. Terus sob, ada lagi dilarang minum minuman keras sob. Jadi nggak boleh mabok-mabokan di sini sob ya. Jadi harus bebas alkohol. Dan yang terakhir, dilarang menebang dan merusak pohon. Baiklah, kita lanjut lagi berputar-putar mengelilingi Taman Suropati. Let's go! Taman Suropati bisa dibilang sebagai tempat wisata taman yang murah dan berkualitas. Mengapa? Karena berkunjung ke taman ini tidak memerlukan tarif masuk. Selain itu, taman ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan asri dari tanaman dan pohon-pohonnya yang rindang sob. Di sini juga terdapat beberapa patung yang mewujudkan Spirit of Asian yang dibuat oleh para pematung perwakilan negara ASEAN. Jadi gitu sob, kondisi di Taman Suropati kan tadi udah dilihat nih, sobat-sobat yang ada di rumah. Tempatnya tuh sejuk, pohonnya karena tinggi-tinggi jadi rimbun. Rumputnya hijau, terus menghampar luas banget. Nah habis ini, saya mau ngajak sobat-sobat yang ada di rumah, kita jalan-jalan lagi ke taman-taman lain yang ada di Jakarta.
Pokoknya yang pasti masih tetap lebih asik dan kita pengen tahu ada apa lagi di sana. Jangan kemana-mana, tetap di jalan-jalan. Yuk sob, let's go. Sob, kita udah sampai. Ini namanya Taman Ayodhya. Jadi tadi kalau kita berada di seberang taman di sana, nah ini merupakan pusat dari Taman Ayodhya sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat 3, 2, 1. Ini dia nih sob, taman yang dikenal sebagai ikonnya Jakarta Selatan. Namanya Taman Ayodhya. Di taman ini warga Jakarta bisa melepas lelah dan menikmati air mancur yang menyejukkan mata. Dalam bahasa Sanskerta, Ayodhya berarti yang tidak akan kalah dalam peperangan. Gak tahu juga sob kenapa bisa dinamain Ayodhya. Yang pasti dengan adanya taman ini diharapkan bisa mengurangi polusi udara sekaligus wahana rekreasi warga Jakarta. Nah, sob, gimana tadi? Udah diajak muter-muter jalan-jalan di beberapa taman-taman kota yang ada di Jakarta. Tadi yang pertama, udah diajak ke Taman Suropati yang ada di Jakarta Pusat. Dan sekarang ada di Taman Ayodhya di Jakarta Selatan. Jadi keberadaan ruang terbuka hijau atau taman-taman kota ini, sob, selain sebagai penyaring udara kotor yang ada di langit Jakarta ini, kegunaan yang kedua adalah sebagai tempat untuk yang kedua, jangan coba-coba ditiru ya sob. Nanti bisa diusir Satpol PP. Ya udah. Saya masih harus muter-muter nyari objek wisata menarik yang ada di Jakarta. Jangan kemana-mana. Pokoknya saksikan terus jalan-jalan. Yuk sob, let's go.